Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fisyan Yago dari kelas TI semester 6, NRP 1452078. Di sini saya akan mempresentasikan tentang aplikasi buatan saya, yaitu MXPens. Aplikasi MXPens ini adalah aplikasi pencatatan pengeluaran diajukan untuk memenuhi mata kuliah PAPB. Langsung saja kita jalankan. Pertama-tama kita akan coba register dulu. Kita akan registrasi, misalkan namanya siapa ya, Sugeng misalkan, sugeng@gmail.com. Nah, ini untuk field password sepertinya di HP saya yang ini agak memprotek ketika melakukan kayak mirroring seperti ini, jadi terkadang tidak tampil gitu. Misalkan saya rubah password di sini, di situ tidak muncul kan. Tapi kalau misalkan di HP saya sendiri, saya bisa diketik gitu. Kita akan ketiknya 1234. Misalkan di 4 ya, 1234 dulu register. Nah, ini udah bisa, user sudah berhasil dibuat. Sekarang kita login dengan username yang tadi, sugeng@gmail.com. Ini password nggak usah ditekan seperti biasa. Jadi saya di sini aja loginnya 1234 login. Nah, ini adalah halaman paling awal dari aplikasi yang saya buat. Di sini ada tombol web view, nanti bakal ngarah ke web view website saya sendiri. Lalu di sini ada halaman profile, bisa kita rubah gitu. Misalkan ini Sugeng, tanggal lahirnya apa ya, misalkan 20, ini ya 08, misalkan ininya 2001. Oke, gendernya male, terus kerjaannya IT gitu. Nah, terus kita save change. Nah, udah berubah, ini udah ke-update datanya juga tuh, nanti muncul lagi kan. Oke, ini adalah halaman paling awal karena ya ini RP0, karena memang expense belum ada gitu. Kita akan coba tambahkan. Misalkan kita beli belanja elektronik gitu, harganya misalkan 75.000. Nah, terus ini transaction date-nya hari ini, payment methodnya cash, terus detail misalkan kabel charger. Kita save. Nah, ini ada datanya. Oh ya, untuk yang saya gunakan ini menggunakan API, bukan menggunakan database SQLite. Jadi datanya akan sinkron ketika misalkan adanya pergantian device seperti itu. Misalkan kita coba tambahkan lagi, ini sekarang food, misalkan 10.000, itu 10.000 ya udah. Terus ininya sekarang misalkan payment method cash, nasi campur misalkan, save. Dan ini juga akan otomatis tertambah sendiri karena memang nanti ada routes API sendiri untuk mendapatkan total pengeluaran gitu. Misalkan kita mau merubah, kita tekan salah satu recordnya, misalkan ini amount-nya kita ganti jadi 15.000 gitu misalkan. Nah, ini misalkan nasi campur plus es teh, update. Nah, itu akan berubah juga. Terus misalkan datanya salah, ya kita hapus, ya bisa kita hapus juga gitu, seperti itu. Nah, di aplikasinya sendiri saya menggunakan, sebenarnya sudah record belum? Sudah ya. Di aplikasi sendiri saya menggunakan beberapa library. Bisa kita lihat di sini. Saya menggunakan recycler view untuk menampilkan datanya, lalu retrofit dan JSON untuk melakukan retrofit JSON HTTP3 untuk melakukan pemrosesan API-nya sendiri. Untuk API sendiri saya menggunakan tech stack PHP dengan MySQL yang di hosting. Apalagi ya, oke, mungkin sedikit ini ini kan ada halaman login ini prosesnya itu, gini. Karena saya menggunakan retrofit, berarti saya harus mendeklarasikan routes atau
endpoint dari API-nya seperti ini, index payload login users untuk mengambil data user, mengambil count tadi yang total harga tadi, ini expense slash count, terus expense-nya aja gitu by ID untuk delete dan lain-lain. Ini REST client sebuah file untuk menginisialisasi klien untuk retrofit itu sendiri. Ini ada base URL dari aplikasi yang API yang saya publish, expense-app.havecennego.id. Di sini ada di dalam package data ada body dan response, yang mana kalau body ini isinya untuk melakukan post atau update atau apapun itu, yang isinya ya post body untuk request API. Kalau yang response itu nanti hasil dari API itu sendiri. Lalu di sini ada helper itu ada 2 fungsi, karena saya menggunakan untuk melakukan konversi waktu atau tanggal, dan konversi nomor untuk koma seperti harga gitu. Lalu ini ada on-click extender untuk adapter. Di sini ada login activity, ada button dan lain-lain. Ini setup login proses. Jadi yang seperti yang saya bilang, ketika saya menggunakan retrofit berarti kan saya harus mengambil email dan password, lalu btn login di set on click kemana. Nah ini yang saya bilang tadi untuk body login itu jadi untuk memudahkan kita untuk melakukan request API di sini. Jadi REST client get service post login itu kan diambil dari API interface ini, ada post login di sini nih. Post login body itu berarti request bodinya apa, namanya body login kita lihat di sini apa yang dibutuhin, kan ada password sama email dan password untuk melakukan login. Ada password sama email gitu. Nah, jadi dipanggil lah di sini post login MQQ, berarti prosesnya dijalankan, nanti lalu akan memanggil callback yang hasilnya login response. Nanti ketika login response berhasil atau gagal di sini. Jika berhasil, dikarenakan di API yang saya buat itu tidak menyertakan response code seperti 401, 402 gitu. Jadi bakal returnnya selalu 200, tapi ada message. Jadi di sini saya pakainya ketika response message-nya login berhasil baru bisa masuk. Semua yang lain juga berlaku sama saja seperti itu, untuk baik itu register activity sama saja seperti itu, tidak ada perubahan yang berarti untuk prosesnya seperti itu. Untuk main activity sendiri yang tadi yang saya bilang, saya menggunakan recycler view, yang mana keunggulannya lebih jika dibandingkan dengan list view. Recycler view itu lebih bisa banyak menampung data dan lebih efisien dalam penggunaan memorinya, seingat saya seperti itu. Ini main activity banyak banget sih. Mungkin segitu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.